Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya, Syahrul Umar, dalam Manajemen Rasulullah. Kita menggali nilai-nilai Rasulullah, kita menggali nilai-nilai bagaimana hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, hidup yang seperti Rasulullah idam-idamkan, hidup yang seperti Rasulullah dambakan kepada umatnya. Pemirsa yang budiman, kita mesti berubah. Kita mesti menjadi jauh lebih baik. Kalau hari kita adalah hari yang biasa-biasa saja, hari ini kita adalah hari yang jauh lebih baik. Kita harus mampu merubah, menggali potensi hidup kita, menggali apa yang ada di dalam diri kita menjadi kenyataan. Kita inginkan segala sesuatu yang dari dalam diri kita. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, apa yang kita ingin raih, itu mestilah berhasil. Dan itulah kita sebagai manusia, kita harus mampu mencari apa saja sesungguhnya menjadi kekuatan kita selama ini. Apa yang sesungguhnya selama ini menjadi potensi yang ada dalam diri kita. Yang selama ini menjadi sesuatu yang sangat kita idam-idamkan, sangat kita dambakan, sangat kita ingin raih. Maka sebenarnya setiap manusia itu berpotensi untuk keberhasilan. Setiap manusia berpotensi untuk mendapatkan keuntungan. Setiap manusia berpotensi untuk menjadi kaya raya. Setiap manusia berpotensi untuk menjadi pandai. Dan setiap manusia berpotensi untuk menjadi pintar. Pemirsa yang budiman, kalau kita mampu menggali apa yang ada dalam diri kita, kalau kita mampu menggali apa yang ada di dalam kekuatan jiwa kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam kehidupan dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan bernegara dan lain sebagainya. Kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang pertama mampu menggali potensi diri. Yang kedua adalah dia mau berubah. Dia mau berubah dari keadaan dia yang sekarang, yang biasa-biasa saja, yang hanya mendapatkan 1 atau 2 rupiah dari pekerjaannya, menjadi jauh yang lebih baik. Dia harus berubah. Setiap hari harus berubah. Setiap orang yang berani untuk berubah, berani untuk mencari sesuatu yang lain, change your life, rubah hidupmu, rubah jiwamu, rubah kehidupanmu, dan rubah segala sesuatu yang kamu anggap itu biasa-biasa menjadi luar biasa. Dan itulah intinya keberhasilan. Keberhasilan intinya adalah kemampuan seseorang untuk merubah dirinya dari yang kurang menjadi berlebih. Keberhasilan adalah ketika seorang mampu merubah dari kegagalan menjadi keberhasilan. Kesuksesan adalah ketika seorang mampu mengambil hikmah dari sebuah kegagalan sehingga dia mampu menjadikan kegagalan tersebut sebagai pondasi, sebagai awal, sebagai persiapan untuk dia mencapai kesuksesan. Tidak ada orang yang ditakdirkan dalam kebodohan. Semua orang pasti akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan ini adalah janji Allah. Bahwa sesungguhnya kebodohan, kenapa masih ada orang yang bodoh? Karena tak mau belajar. Belajar bukan berarti hanya dalam perguruan tinggi. Belajar bukan hanya berarti di dalam sekolah-sekolah formal. Kehidupan ini adalah pembelajaran. Orang yang mau belajar, apalagi di zaman internet dan lain sebagainya saat ini, sangat besar peluang untuk meraih kesuksesan dan meraih kepintaran. Tinggal bagaimana caranya dia mau merubah hidupnya, merubah karakter pribadinya, merubah karakter jiwanya menjadi jauh lebih baik. Orang yang biasa-biasa saja, orang yang tidak mau perubahan, tidak mau akan keberhasilan, maka hidupnya akan seperti itu saja. Seperti air. Apabila air itu hanya tenang, lambat, dan lain sebagainya, maka ikan di dalamnya tak akan pernah besar-besar. Tapi apabila air itu deras, mengalir dengan derasnya, maka disitulah sumber-sumber kehidupan akan muncul. Plankton-plankton akan tumbuh dengan cepatnya. Kemudian plankton-plankton merupakan makanan ikan yang cepat membesarkan ikan-ikan. Akhirnya apa? Di dalam air yang deras akan timbul berbagai kehidupan, ikannya besar-besar, kehidupan di sana banyak dan lain sebagainya. Pemirsa yang budiman, jadi intinya di dalam kehidupan ini
Yang paling pertama sekali adalah kita mau merubah hidup kita, mau merubah karakter pribadi kita, mau merubah jiwa kita menjadi jiwa yang lebih baik. Apa saja yang dirubah? Ada 3 hal utama yang mesti kita rubah, yang kita sebut dengan piramida keberhasilan. Yang pertama yang harus kita rubah di dalam konsep piramida keberhasilan kita adalah intelijensia. Apa intelijensia? Intelijensia adalah kemampuan kognitif kita, kemampuan daya nalar kita, kemampuan ilmu pengetahuan kita, kemampuan tentang kehidupan, tentang makna sesuatu dan lain sebagainya. Jadi kemampuan intelijensia dapat kita raih dengan pembelajaran. Pembelajaran baik itu di sekolah-sekolah, pembelajaran baik itu di masyarakat, pembelajaran melalui ilmu pengetahuan, koran, internet, dan lain sebagainya. Itulah intelijensia. Kita harus merubah hidup kita. Kita harus rubah cara pandang kita selama ini yang malas belajar, malas membaca, malas untuk menggali ilmu pengetahuan yang telah dipersiapkan oleh Allah kepada kita. Kita rubah hidup kita. Kita rubah itu semua. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita baca setiap pengetahuan yang ada. Kita pelajari setiap buku yang kita jumpai. Kita baca tentang masyarakat, tentang kehidupan dan lain sebagainya. Itulah yang akan merubah diri kita. Dengan pembelajaran, dengan senantiasa belajar, dengan menggali tentang intelijensia kita, dengan terus mengembangkan intelijensi, maka kita akan mendekati kepada keberhasilan. Orang yang berhasil adalah orang yang mampu menggunakan otak kirinya, yaitu kemampuan kognitifnya untuk mendapatkan keberhasilan. Setiap ilmu pengetahuan, baik itu di sekolah-sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh. Baik itu di luar, pelajari apa yang ada, buku-buku dibaca, internet dipelajari, bukan hanya sekedar buat main-main saja, bukan hanya sekedar main game online saja, tetapi apa saja, software-software baru kita pelajari semuanya. Semuanya kita dalami. Dengan seperti itu kita akan berubah. Diri kita akan berubah. Kemampuan daya nalar kita akan berubah. Kita tidak lagi terbata-bata ketika orang menanyakan tentang teknologi umpamanya dan sebagainya. Kenapa? Karena diri kita sudah sedemikian adaptifnya, sedemikian sangat menyesuaikan diri, mudah menyesuaikan diri. Ketika ada fenomena baru kita cepat berubah. Ketika ada gejala baru kita cepat berubah. Kenapa? Karena pengetahuan kita bertambah. Pengetahuan kita menjadi jauh lebih banyak. Pengetahuan kita jadi jauh lebih luas. Karena kita senantiasa setiap hari menggali dan menggali. Dan kita robah itu semua. Kita robah daya nalar kita. Kita robah daya pengetahuan kita. Kita dobrak segala yang membatasi diri kita. Setiap apa yang ada kita pelajari. Setiap apa yang ada tampak di hadapan kita, kita baca dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik, inovatif dan lain sebagainya. Yang kedua, yang juga harus kita robah adalah daya emosional kita. Apa itu emosional? Emosional adalah daya dari diri kita, daya dari mental kita, emosi kita. Kita jaga, kita perbaiki. Bagaimana kita bersikap, bergaul, dan lain sebagainya. Karena dengan emosi, seorang akan pandai cara merayu. Dengan emosi, seorang akan pandai cara berdialog. Dengan emosi yang baik, seorang akan pandai cara berkomunikasi. Karena sebenarnya inti keberhasilan seseorang adalah komunikasi. Ketika seorang mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang, tahu cara menghadapi orang, tahu cara menyantuni orang, tahu cara berbaik dengan orang dan sebagainya, ini akan sangat membantu seseorang dalam keberhasilan. Seorang yang berkomunikasi dengan baik, yaitu dengan berpenampilan yang rapi, dengan daya omong yang halus, tutur kata yang baik, kemudian dengan cara berpikir yang, karena tadi awalnya dia sudah ditopang oleh intelijensia yang baik, maka dia memiliki daya nalar yang baik. Dan daya nalar yang baik akan dikembangkan melalui emosi yang baik. Dia tidak suka membentak-bentak orang. Ketika berbicara dia tahu tutur kata bahasa yang baik. Sehingga orang yang dibawa berbicara akan jauh lebih baik dan dia senang dengan apa yang kita bicarakan.
Dan itulah sebenarnya kunci keberhasilan. Ketika seseorang mampu untuk berkomunikasi dengan baik, berdiskusi dengan baik, berdialog dengan baik, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan satu poin yang besar dari orang yang diajak bicara. Umpama saja, ketika bicara dengan orang yang jauh lebih tua, maka kita dengan cara yang sopan dan yang baik, dengan berbicara dengan yang lebih rendah, bukannya kita membentak dan lain sebagainya. Itu adalah cara berkomunikasi, dan ini adalah sifat mental. Dan ini adalah sifat emosi kita. Bagaimana kita merubah emosi kita menjadi emosi yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Seorang yang pandai berkomunikasi, pasti dia bisa menjaga emosi tersebut. Dia bisa menjaga penampilan, dia bisa menjaga tutur bahasa, dia mampu menjaga sifat lisan dan tahu memperhatikan bagaimana cara orang berbicara. Apa yang diinginkan orang tersebut, tanggap dengan apa yang diinginkan. Ini adalah bahasa komunikasi dan ini adalah bahasa emosi. Ketika seorang mampu menjaga emosinya, ketika orang berbicara, dia akan perhatikan dengan baik. Dia perhatikan setiap tutur kata bahasanya dan dia perhatikan setiap poin-poin yang akan dibicarakan. Dan dengan itu kemudian dia jawab apa keinginannya dan lain sebagainya. Dan ini kemampuan emosi ini harus kita raih, harus kita robah. Kalau selama ini kita kasar dan lain sebagainya, kita robah, kita change. We should to change our life. Salah satunya dengan emosi. We should to change our emotion. Yang selama ini emosi kita selalu meledak-ledak, kita pengen diperhatikan dan lain sebagainya. Pada saatnya kita harus memperhatikan. Sebagai seorang pemimpin bukanlah harus diperhatikan, tetapi dia harus memperhatikan. Seorang pemimpin, dia harus lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Dan itu adalah karakter. Dan itu adalah emosi. Jadi sebagai seorang pemimpin harus pandai menjaga emosinya. Bukan minta diperhatikan, bukan minta diapresiasi, bukan minta dihargai, tetapi dia yang mesti menghargai. Karena dia adalah seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang baik, orang yang ingin berhasil harus pandai menjaga emosi. Dan ini harus digali. Dan ini harus dirubah. Dan ini harus diperhatikan. Jadi karakter yang kedua dalam struktur piramida kita. Yang pertama tadi adalah intelijensia. Yang kedua kita adalah gali emosi kita. Emosi kita gali. Bagaimana kita menjadikan orang yang jauh lebih baik. Yang pandai menjaga emosi. Pandai berkomunikasi. Emosi ini bukan hanya sekedar menjaga. Tapi kita pandai berkomunikasi. Kita pandai menjaga model kita, tampilan kita menjadi tampilan yang menarik bagi orang lain. Bagaimana kita mampu bertutur bahasa yang baik. Bagaimana kita mampu mempunyai daya kritis yang baik. Bagaimana kita mempunyai perasaan yang baik. Ketika orang sedang susah, kemudian kita bantu. Ini merupakan suatu tabiat yang besar sekali. Ketika bagaimana kita mampu bersedekah dengan baik. Apa yang kita miliki kita bagi dengan orang lain. Ini adalah kemampuan daya emosi. Jadi dengan daya emosi yang baik, mudah-mudahan seorang akan berhasil, akan jauh cepat lebih berhasil. Dan yang ketiga, dalam struktur piramida kita, dan ini yang paling atas dalam struktur piramida kita, adalah spiritual. Kenapa spiritual? Saya katakan ini sangat penting dalam struktur piramida kita. Karena apabila kita memiliki intelijensia, pada satu sisi, kita memiliki daya emosi yang baik pada sisi yang lain. Apabila ini tidak ditopang dengan spiritual, dengan kemampuan keimanan dan ketakwaan, maka dia akan menjadi bias. Dia akan menjadi samar-samar. Dia akan tidak mempunyai guideline yang jelas. Karena spiritual adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ibarat dia adalah sebuah tameng bagi kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan ini segala sesuatu mesti ada tameng. Karena kita tak tahu. Karena kita ibaratnya manusia berjalan di padang pasir. Kita tak tahu kemana arah kita. Ibarat padang pasir kita berjalan entah ke utara, entah ke selatan. Dan spiritual ibarat adalah semacam kompas bagi kita. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang mesti dikerjakan, ini yang mesti ditinggalkan. Jadi spiritual adalah sebagai pondasi bagi kehidupan. Dan dia ibarat sebagai tujuan akhir daripada kehidupan ini. Bukan hanya dari kepentingan pribadi saja.
Seseorang mungkin akan berhasil, tetapi bisa jadi dia akan merusak orang lain. Seorang mungkin akan kaya raya, tetapi dia mungkin memiskinkan orang lain. Kita ingin ketika kita menjadi kaya raya, kita mengayakan orang lain. Dan ini yang meng-guideline semua arah spiritual. Dengan spiritual yang baik, seorang akan berusaha untuk menjadi jauh lebih baik bersama-sama. Berbagi. Berbagi adalah konsep yang diajarkan oleh banyak agama. Berbagi adalah konsep yang diajarkan oleh hampir semua kepercayaan untuk kita saling berbagi, kita saling bersama-sama. Ibaratnya ketika seorang di sebuah perusahaan, kalau dia hanya mementingkan diri dia sendiri, maka dia akan maju sendirian saja. Ibarat kata orang-orang, kita ini hanya bekerja untuk kepentingan pemilik saham. Sebenarnya zaman telah berubah. Bagaimana sesungguhnya, apabila kita ingin maju, maka kita maju bersama-sama. Kita lihat dalam banyak fenomena seperti ini. Ketika kita lihat fenomena-fenomena di masyarakat kita, bagaimana model-model jaringan usaha, ada Air Asia dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan yang membangun jaringan bersama-sama. Dia berikan harga yang paling murah untuk supaya bersama-sama mendapatkan kenikmatan, mendapatkan pelayanan, mendapatkan fasilitas yang baik. Bukan hanya kepentingan diri dia saja, tapi kepentingan orang bersama. Kita lihat seperti Microsoft dan lain sebagainya juga berusaha bukan hanya bagi perusahaan saja yang maju, tetapi juga bagi secara keseluruhan. Inilah piramida keberhasilan, bahwa sesungguhnya dalam membentuk sebuah kesuksesan, untuk mencapai sebuah keberhasilan, minimal ada 3 elemen yang harus dipunyai. Yang pertama adalah daya intelijensia, mengembangkan, merubah daya intelijensia yang menjadi lebih baik. Yang kedua, emosi, menjadi lebih terkontrol, emosi menjadi jauh lebih bisa mengembangkan diri seseorang. Dan yang ketiga adalah spiritual, yang merupakan pondasi kepada ini semua. Dan setelah itu maka kita harus berfokus kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin raih. Kita fokus, kita coba bekerjakan segala sesuatu itu dengan baik dan fokus. Karena dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan, maka semuanya akan berubah. Dan terakhir, pasti setelah kita fokus, maka kita mencari strategi-strategi. Pada pertemuan yang lain kita akan bahas tentang bagaimana kita menggali strategi-strategi agar diri kita, agar kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Semoga ini bermanfaat bagi kita bersama. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarif.